Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah jamaah, pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan kita akan belajar mengenai sholat jamaah, mengenai gerakan-gerakannya juga. Pasti jamaah pernah lah yang ngerasain tiba-tiba nih lagi sholat, kok ngerasa gatel gitu ya. Terus akhirnya terpaksa, garuk dulu deh badannya gitu kan. Gatel lagi nih garuk ini. Nah itu sholatnya tetap sah apa enggak tuh. Karena kan katanya nambah-nambah gerakan sholat lagi kan buat garuk-garuk. Nah itu kalau kita bicara mengenai garuk ya. Kalau bersin, mau Allah, aduh, wah gimana nih caranya nih. Nutupnya gimana nih? Wah harus kita bahas pagi hari ini jamaah. Pokoknya sesuai tema kita yaitu stop, jangan tambah gerakan sholatmu. Nah kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah, langsung aja deh. Aku punya tayangan ini pergeseran saf sholat berjamaah ketika terdapat makmum masbuk. Kita lihat tayangannya yuk jamaah, silakan. Berikut tata cara sholat berjamaah dengan makmum yang terdiri dari imam dan seorang makmum laki-laki. Kemudian datang makmum masbuk. Posisi imam berada di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan imam. Kemudian jika datang makmum masbuk seorang lainnya, maka makmum tersebut berdiri lurus di belakang imam dan makmum sebelah kanan imam mundur ke belakang serta meluruskan safnya tanpa harus menepuk pundak makmum pertama. Jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum yang baru datang berdiri di sebelah kiri makmum yang ada, langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Nah, dari tayangan ini jamaah, ini kan kerap kali terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau misalnya kita lagi sholat, lagi berjamaah, tiba-tiba datang deh makmum masbuk tuh. Nah kan kita harus bergeser kan, kita mundur, kita rapiin posisinya supaya safnya lebih terjaga gitu kan. Nah kita tanya deh sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Siap. kira-kira hukumnya bagaimana tuh kalau kita bergeser kayak gitu, kita rapikan posisi kita karena kita mau makmuman tuh ada makmum masbuk yang datang gitu Ustadz Syam. Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz Maulana Habib Abdullah, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين 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 يا رب العالمين فالحمد لله على كل حال. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang mau mempelajari tentang salat, karena bukan hanya ada fikih salat tapi ternyata ada fikih berjamaah. Apa itu fikih berjamaah? Bagaimana supaya berjamaah kita sah? Ya, jadi bukan hanya kita ngejar sahnya sholat, tapi kita sahnya berjamaah. Karena ternyata masih banyak daerah-daerah di mana kita yang salah, kurang menjelaskan kepada mereka, teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara kita di dalam masjid tersebut, bahwasanya ada bagian yang tidak akan mendapatkan bagian berjamaah seandainya mereka tidak masuk ke safnya atau mungkin tidak mengerti caranya. Kalau yang di video tadi, alhamdulillah, itu memang tutorialnya gitu. Dan mereka mengajarkan atau memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang diajarkan. Maka subhanallah, ketika terjadi sholat berjamaah, yang pertama adalah benar-benar memastikan bahwa saf pertama itu adalah penuh. Saf pertama adalah penuh. Ya, jadi yang pertama yang harus dipastikan oleh sang imam, maka meluruskan dan merapatkan benar-benar memenuhi yang namanya saf pertama. Jadi kalau ada orang datang, maka dia akan melihat, oh penuh banget saf pertama. Kalau masih ada yang namanya kosong sedikit, maka dia boleh masuk ke sana. Nah, ini makmum masbuk. Bagaimana jikalau kita adalah orang yang ada di sana?
Apakah kita boleh bergeser? Maka tentunya kita bergeser mundur ke belakang karena kita tadi berada di sebelah kanan imam. Bagaimana hukumnya? Maka pergerakan seperti ini memang dianjurkan supaya apa? Supaya makmum masbuk tadi mendapatkan pahala berjamaah juga atau terhitung juga sebagai makmum. Kenapa? Karena dia mundur ke belakang. Sorry, Mas Sony. Oke. Siap. Jadi, Maaf ya, Habib ya, Ustadz. izin Ustadz, izin Ustadz, Habib. ya. Karena tadi adalah subhanallah orang yang berilmu enak, ya Ya. kan? Dia berada di kanan imam nih. Mas Sini. Sony baru datang. Aku baru ya. datang. Mas Sony baru datang. Datang Mas Sony berarti ke sini dia. Sini. Ke sini. Berarti aku karena dengar dia bertakbiratul ihram, Allahu maka Akbar. aku langsung mundur. Berapa kali gerakan? Jangan sampai 3 kali langkah berturut-turut. Jadi jangan berturut-turut. Ya jangan berturut-turut gitu. Ya kalau boleh 1 dulu atau 2 dulu. 1, 2. Oh gitu. Jangan berturut. Ya, 1, 2. 2. Tapi kalau misalnya nyampe 2 langkah berarti aman. 1, 2. Dia langsung berdiri lurus dengan Mas Sony. Jadi gerakan seperti ini memang dianjurkan ketika berjamaah. Kok enggak usah ditepuk? Iya, karena dia ngerti. Dan dia mendengarkan. Tapi kalau orang nggak ngerti, Nah, itu gimana? ditepuk pun kadang-kadang belum ngerti. Iya, Ya, banyak yang kayak jadi gitu. apa makna daripada penepukan ini? Supaya dia tahu bahwa saya menginginkan Anda mundur karena saya ikut berjamaah. Nah, tahu nggak kapan nepuknya? Gimana? Kapan nepuknya? Nggak tahu. Nepuknya adalah setelah kita takbiratul ihram. Jadi misal saya datang, nggak boleh saya nepuk dulu baru takbiratul ihram. Hah? Saya takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Berarti saya termasuk berjamaah. Baru saya nepuk dia mundur ke belakang. gitu. Jadi jangan sebelum takbiratul ihram. Kalau aku sebelum takbiratul ihram lagi. Harusnya adalah setelah takbiratul ihram. Kenapa? Karena kalau kita setelah takbiratul ihram berarti kita sudah ikut berjamaah dan kita menginginkan ditemani dalam saf tersebut. Masya Allah. Ustadz Syam, maaf Habib, maaf Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Tapi Sony. benar juga ya, ternyata nggak cuma fikih sholat doang ya, fikih berjamaah Fikih itu berjamaah penting juga ya. sangat Aduh, penting. tadi aja aku masih salah tuh, aku malah nepok dulu baru takbiratul ihram. Siapa tahu nepoknya iseng. Iya. Kata orang ngapain sih nepok-nepok. Oh ya benar juga. Ustadz Syam terima kasih untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Sony. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi jamaah. Panjang sekali perjalanan kita pagi hari ini dan penting sekali ilmu yang akan kita dapat insya Allah. Langsung aja aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Saking pentingnya nih gerakan sholat nih Ustadz Gerakan Maulana. sholat. Aduh kalau misalnya aku suka apa ya, kadang suka baca macam ya ada variasi orang kalau lagi ruku Ustadz Maulana. Kadang kan pada umumnya ya mungkin yang aku pelajari kan mungkin sebatas pegangnya itu kayak paha sampai lutut ya Ustadz Syam. Tapi pernah ada yang sampai tulang kering sampai sini, mata kaki kayak orang senam, sampai lagi ke betis belakang lagi. Itu apaan tuh? Itu apaan? Gitu. Itu mah yoga. Habis kalau ada yang sampai bawah, aku lihat itu gimana itu? Itu menambah gerakan sholat nggak? Atau satu lagi, kalau lagi sholat mau bersin, ini kan lagi pandemi sekarang. Itu gimana tuh? Enggak, jangan. Kalau lagi sholat, jangan lagi bersin. Kalau lagi sholat tiba-tiba ada refleks, ada suara, bisa pring pecah gitu kan. Nengok gitu, itu gimana itu Ustadz Maulana? Mantap. Aku mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Barakallah, makasih banyak Mas Sony pertanyaannya. Banyak ya. Banyak ya. Habis mengenai sholat sih penting banget. Habib izin Habib Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini 8 Syawal 1442 Hijriah. Jadi masih ada kesempatan 22 hari untuk yang mau puasa Syawal. Dan siapa yang berpuasa Syawal berapa sih? 6 hari. Nah, 6 hari bagikan puasa setahun. Nah, berbicara tentang ruku. Gimana nih ruku? Apa orang yang menambah ruku atau gerakannya gimana nih? Langsung praktek aja. Izin, Habib, aku yang datangin Aku yang datangin di situ supaya mic-nya bisa disimpan di situ. Ya. Nih buat yang di rumah, mohon izin tanpa menggurui, kita langsung menjelaskan karena durasi kita hanya 4 menit. Iya. Langsung saya sebutin ya. Ruku artinya membukukan badan. Coba. Pada saat karena kita tetap mengambil dalil
Sallu kama raituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Maaf ya, kita geser seminit supaya kelihatan dari sana. Ya, iya. Mohon izin Habib ya. Jadi Nabi, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi. Dalam posisi seperti ini, sekali lagi dalam posisi seperti ini, mohon maaf, Habib bisa pindahnya ke sana. Gak enak, ya gak enak. Jadi Nabi kalau ruku itu kalau ada air di atasnya itu tidak jatuh. Saking bagusnya rukunya. Jadi posisinya gimana? Kaki tidak boleh miring ke kanan ataupun ke kiri. Maaf. Berarti kakinya tidak menghadap kiblat. Harus kaki ngadap kiblat. Ya gitu. Nah, tapi ingat yang di rumah jangan pakai sepatu ya sholat ya. Ini cuma contoh doang. Ya, ini lurus dan supaya air itu tidak jatuh, kira-kira bagaimana posisinya? Ruku berarti tangannya harus menggenggam tapi tidak terbuka ya. Jari-jarinya terbuka tapi tidak menggenggam. Terbuka tapi tidak menggenggam. Karena kalau menggenggam itu bisa jadi kaku. Maaf, mohon izin, maaf. Untung Soninya suka olahraga jadi aman. Kalau di sini takutnya ini pasti akan jelek dan menyulitkan. Dan ini mohon maaf kalau begini tidak sempurna rukunya. Tidak sempurna rukunya. Nah gimana kalau terjadi gini, banyak gerakan. Nah ini yang dikhawatirkan ketika dia naik turun. Ya naik turun, memposisikan sekali aja. Nah ada juga yang bisa jadi batal, bahaya. Dia naik, kan dia serius kan. Dia imamnya belum angkat tapi dia duluan. Dia turun lagi. Nah itu bahaya. Sebaiknya kalau terjadi seperti ini lebih baik nunggu aja. Coba. Ya tiba-tiba ada makmum. Allahu Akbar. Dia kira imamnya berteriak. Langsung dia balik. Allahu Akbar. Hah belum, ternyata orang masih ruku semua. Malu sendiri. Jangan diturunin. Berarti jadi 2 ruku. Jadi sebaiknya menunggu aja. Ini yang bahaya. Ya kalau refleks tadi tidak ada masalah kalau refleks tanpa kesengajaan. Cuma kalau refleksnya itu hati-hati jangan sampai menimbulkan 2 kali gerakan. Oh, berarti kalau ada suara refleks Yang itu pertama nggak apa-apa dimaafkan, ya? tapi yang kedua, ya Allah. Aduh aku tadi salah, batal lah dia. Diomongin, ya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Maaf ya Bi. Berarti kalau refleks nggak apa-apa, kalau yang kedua itu kepo biasanya ya. Apaan sih itu? Gitu baru batal ya. Jangan ya jamaah ya. Baik jamaah kita lanjutin lagi yuk. Seru banget nih kalau bahas mengenai sholat karena memang penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak banget yang kita nggak tahu, bener juga fikih berjamaah itu penting kalau kata Ustadz Syam. Sekarang aku mau nanya lagi sama Habib Abdullah nih jamaah nih. Dan ini biasanya yang kerap kali terjadi kepada perempuan. Nah jamaah perempuan nih wajib menyimak nih. Habib, Nah, ini penting banget. penting banget nih. Kadang kalau perempuan kalau lagi sholat ya Bib ya nggak sengaja mukenanya kayak keinjek gitu loh Bib. Iya. Keinjek, kan bawahnya suka keinjek, keinjek. Tiba-tiba pas berdiri, aduh kayak ada auratnya yang kayak kebuka gitu ya. Jadi kayak kurang sempurna. Jadi sama si perempuan itu dibenerin Bib mukenanya. Nah itu nambah gerakan sholat nggak sih dan hukumnya seperti apa pandangannya dalam Islam nih ya Habib Abdullah. baik. Mohon penjelasannya Habib, Baik. silakan. Mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bersama-sama di pagi hari ini mudah-mudahan Allah tuliskan pahala yang teramat luar biasa bagi kita semuanya. Karena kita mempelajari salah satu rukun Islam yang sangat penting yaitu sholat. Nah masalah tentang aurat. Aurat ini merupakan syarat-syarat sahnya sholat. Kalau sholat kita mau sah, terlebih dahulu kita harus menutup aurat dengan baik dan benar. Baik, menurut para alim ulama fikih bahwa auratul rajul, auratnya seseorang laki-laki dalam sholat itu ma baina surratihi wa rukbatih, antara dari pusarnya sampai ke dengkul. Akan tetapi ya ini paling sedikitnya. Membabil adab ya pakai pakaian
yang bagus. Nah kalau orang perempuan apa auratnya? Auratnya itu seluruh badannya kecuali wajah dan ke telapak tangannya, baik dohir maupun batin. Baik, nah ini kadang-kadang kejadian. Orang lagi sholat kayak saya nih biasanya kadang-kadang orang perempuan nih ada dua mukena. Satu mukenanya yang lepasan, yaitu mukenanya satunya nyambung. Baik yang satunya pakai di atas, satu lagi kayak sarung. Ya. Nah ada lagi mukenanya itu mukena terusan. Kayak jubah saya ini. Sekali Nah pakai, ini boleh set dilihat gitu nih ya. ya. Kayak jubah Habib ini. Kalau seandainya mukena yang terus itu kadang-kadang orang keinjek. Nih begitu keinjek gini posisi yang di kepala terbuka sedikit kadang-kadang. Oh. Nah itu namanya inkisyaful aurah. Termasuk hal yang membatalkan daripada sholat. In lam yastur hahalan. Kalau seandainya dia tidak menutup secara buru-buru, maka sholatnya menjadi batal. Kalau tidak buru-buru. Nah baik, di sini dijelaskan oleh para alim ulama, bagaimana sih maksudnya itu terbuka aurat secara tiba-tiba. Terbuka aurat secara tiba-tiba. Nah dapat terjadi juga misalnya kayak kejadian ketiup angin. Ketiup angin tiba-tiba, maaf orang perempuan kadang-kadang kan mau kenanya ibaratnya lagi sholat misalnya kalau kita mungkin di Makassar ada langgar ya Ustaz ya. Dekat pantai ataupun di Palembang juga disebutnya langgar. Kadang-kadang anginnya niup kelihatan tuh kaki. Iya. Nah kalau nggak cepet-cepet ditutup dia batal daripada sholatnya. Nah ini juga dimisalkan ada contoh juga ghairu mumayyiz. Para alim ulama memasukkan di situ anak yang belum tamyiz. Kadang-kadang kita, mohon maaf, Ya. Bang Sony ada di rumah, siapa yang namanya yang kecil tuh? Ejas. Ejas. Nah, misalnya lagi sholat, Bapak Irus tiba-tiba Ya. ditarik sama Ejas. Kadang-kadang iya. kan kebuka Ya. gitu ibaratnya tangannya tiba-tiba. Ya, anak kecil kan suka gitu ya, Nah, Bib itu ya. kalau kita cepet-cepet nutupnya, insya Allah nggak batal sholatnya. Oh, berarti harus. Kalau cepet-cepet ya. Ya. Cepet-cepet itu kapan? Halan itu maksudnya cepet-cepet nutup daripada aurat. Nah nutupnya itu agal daripada gadru tumak ninah. Agol daripada lebih sedikit dari bacaan subhanallah. Jadi cepat banget harus gerakannya itu. Oh berarti Bib kalau misalnya kebuka kan auratnya kelihatan tuh berarti itu Iya. membatalkan sholat. Iya. Nah kita boleh bergerak itu untuk membetulkan tapi harus cepat gitu Harus ya Bib cepat, ya. harus cepat juga, harus langsung fauron. Harus langsung. Live langsung deh. Langsung set gitu ya Bib ya. Kalau itu nggak batal ya Bib ya kalau Insya bener Allah gitu nggak ya. batal mudah-mudahan. Baik. Makanya kalau saya di rumah salat kan anak perempuan saya kan ada 3. Ya. Itu saya periksa dulu mukenanya semua, jangan sampai ada kelihatan Oh rambut. rambutnya apa Jadi segala macam. ayo perbaiki sapnya, tunggu dulu, ini buka, ini perbaiki, saya gitu. Oh itu pentingnya aurat itu karena bisa membatalkan sholat Iya. itu ya Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Habib Abdullah terima kasih untuk Masya Allah, penjelasannya. jazakumullah Masya Allah ini khairan. berkesan sekali dan penting sekali untuk jamaah yang ada di rumah terutama perempuan ya. Tapi gak cukup sampai di sini jamaah, ada lagi mau aku tanyain sama Ustadz Syam. Ustadz tadi kan Ustadz Maulana sempat bilang kalau sholat jangan pakai sepatu. Tadi kan karena aku nyontohin pakai sepatu kan. Terkadang aku suka ngelihat ada mungkin orang tua kali ya, dia mungkin pakai kaos kaki apa biar nggak dingin kali ya. Itu menambah-nambah apa ya, yang ngebatalin sholat apa enggak sih Ustadz Syam kalau kayak gitu? Sebenarnya disunnahkan untuk terbuka ketika sujud dalam madhab Syafi'iyah. Namun ternyata dijelasin sesaat lagi. Waduh, udah penasaran tapi sesaat lagi janji ya. Oke jamaah jangan kemana-mana, sesaat lagi akan dijelasin sama Ustadz Syam. Nggak lama kok, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.